Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir Hand Detection Augmented Reality. Kelompok 9 terdiri dari 6 orang. Adalah Teddy Muhammad Ramadan dengan NPM 1820. Dan ini teman saya. Saya Alifan Syarahmadika Gumilar dengan NPM 1842436. Lalu selanjutnya teman saya. Ya, perkenalkan saya Raihan Jundi dengan NPM 1842431. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Hamdani dengan NPM 1842004. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Huda dengan NPM 1842427. Nah, di sini saya pertama-tama ingin menjelaskan tentang apa itu augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan konten digital real time yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memungkinkan pengguna untuk melihat objek virtual 2D atau 3D yang diproyeksikan di dunia nyata. Jadi intinya AR itu adalah teknologi yang mampu menyisipkan ke dalam dunia maya dan ke dunia nyata dengan bantuan seperti webcam, komputer, kamera, bahkan kacamata khusus. Nah, di sini ada cara kerja AR ya. Cara kerja AR itu menggunakan 3 komponen pendukung pada program AR itu sendiri. Nah, di sini diantaranya adalah ada kamera sensor, proyeksi, dan juga refleksi. Di sini masing-masing komponen akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya di sini yang akan menerangkan mengenai komponen-komponen augmented reality ini. Kamera dan sensor. Yang pertama itu kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data, informasi, kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki lingkungan dan data yang diperoleh serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek yang 3D. Dan yang kedua ini adalah proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset augmented reality. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Dan yang ketiga di sini ada refleksi. Beberapa gadget augmented reality memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Beberapa darinya memiliki variasi cermin kecil yang ditekuk dan beberapa lagi memiliki cermin sisi ganda. Berfungsi untuk menentukan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Tujuan dari cara refleksi adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Dan hand detection ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hand gesture, tapi sebelumnya sebelum hand gesture dan hand detection ada human computer interaction atau ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Hand gesture memiliki beberapa kelebihan dibanding perangkat masukan konvensional seperti mouse atau keyboard, yaitu dalam hal banyaknya variasi masukan yang dapat dilakukan, lebih mudah dilakukan, lebih alami, lebih interaktif, dan membutuhkan proses pembelajaran yang relatif lebih singkat. Hand gesture dapat dibagikan menjadi 2 kategori, yaitu ada hand gesture statis dan hand gesture dinamis. Sistem pengenalan hand gesture dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap akuisisi hand gesture dan tahap pengenalan recognition. Akuisisi adalah merupakan proses untuk mendapatkan pola hand gesture yang dilakukan oleh penggunaan sistem tersebut. Untuk hand gesture dinamis, tahapnya terdiri dari hand detection, hand segmentation,
dan hand tracking. Yang kedua, recognition adalah proses identifikasi atau proses pengelompokan clustering untuk menginterpretasikan gestur yang didapatkan dari tahap akuisisi. Ya, dari bagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, sekarang saya menjelaskan tentang bagaimana proses hand detection dimulai. Bisa dilihat, proses hand detection sendiri diawali dari proses akuisisi, yang dimana pemrosesan citra digital yang didapatkan dari webcam secara kontinu atau terus berlanjut. Selanjutnya, citra berukuran 640 sampai 480 pixel yang didapatkan dari webcam disegmentasi dalam ruang warna HSV untuk mendapatkan area tangan. Kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi kontur, convex hull, dan convexity defect untuk melakukan estimasi bentuk dan posisi tangan yang diwakili oleh ujung jari. Dan bisa dilihat itu ada tabel-tabel. Bagaimana cam sampai cara konveksinya, cara konturnya dicatat oleh koordinatnya. Nah, di next. Nah, berikut jadi gambar koordinat yang ada di tangan yang memungkinkan dideteksi oleh sensor VR itu sendiri dalam webcam. Nah, ada pengertiannya di sini. Estimasi bentuk tangan didapatkan dari depth point. Depth point-nya bisa dilihat sendiri, ada titik-titik di tangan tersebut dari bentuknya. Nah, pada convexity defect dan hubungan tangan dengan end sebagai estimasi posisi jari tangan. Bisa dilihat ya depth point-nya mana, end point-nya mana, titik telapak tangannya mana. Nah, itu titik-titik yang biasa dideteksi oleh sensor VR sendiri dari akan diproses secara kontinu oleh perangkat gitu. Selanjutnya bagian demo dalam hand detection ini akan dijelaskan atau diterangkan oleh teman saya bernama Alifansa. Silakan. Ya, kali ini saya akan melakukan demo proyek akhir yang telah kita buat sebelumnya, telah kami rancang sebelumnya ya. Sebentar. Ya, kali ini saya akan memperlihatkan proyek atau web yang telah kita buat. Ya, jadi ini kita membuatnya itu berbasis web ya, bisa dari Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun web browser yang lainnya. Jadi seperti inilah tampilan web yang kita buat. Di sini ada dua kolom kotak, ini untuk video dan ini untuk kanvasnya. Dan ini adalah button video untuk menyalakan dan mematikan video. Dan ini adalah info untuk apakah saat kita menyalakan video diinfokan di sini saat pendeteksian siap, pendeteksian berlangsung, ataupun saat video berhenti. Untuk itu sebelumnya kita ini merupakan coding yang telah kita buat. Kita menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu CSS, JavaScript, dan juga HTML5 ya. Bisa dilihat. Langsung saja untuk lihat kepada tampilan webnya. Kita langsung jalankan video. Saat kita menyalakan video, ada notif dari Google untuk mengizinkan atau memblokir video. Kita klik izinkan ya. Ini sebagai pop-up. Ya, ketika diizinkan sudah ada dua video, di video kiri dan di video sebelah kanan. Ini merupakan video tampilan dan ini merupakan hasil dari kanvas video dari sebelah kiri. Dapat dilihat saat kita menampilkan tangan, terdeteksi tangan ya. Ada titik tengah, ada frame rate per second-nya, FPS. Ini FPS-nya. Bentar. Biar lebih jelas. Lalu ada titik akurasi ya.
Jadi titik akurasi ini dapat dikatakan berhasil apabila melebihi 33%. Dan titik akurasi di sini yaitu sekitar 96%. Lalu di bawahnya ada koordinat titik X dan koordinat titik Y. Jadi koordinat titik X ini ada di sebelah kiri dan koordinat titik Y ini ada di sebelah kanan. Dan ini titik tengahnya. Apabila dua tangan juga bisa dideteksi ya. Tapi terkadang ini tuh mendeteksi wajah ya harus dalam pencahayaan yang baik. Jadi saya akan mencoba menggunakan flash dari kamera HP. Sebentar. Jadi saat menggunakan pencahayaan yang baik, hand detection ini dapat melebihi akurasi yang tadi kita sudah dapatkan ya. Lihat akurasinya bisa sampai 97-98%. 98% ya akurasinya. Jadi untuk menampilkan hand detection sendiri itu membutuhkan pencahayaan dan bagus dan juga performa dari laptop itu sendiri. Bisa dilihat dari FPS-nya ini sendiri ya. 9 fps, 10 fps, rata di 9-10 fps ya. Dua tangan. Lalu untuk mematikan videonya kita klik saja button video yang telah ada di kita buat ini. Saya matikan. Untuk setelah mematikan video, apabila kita tidak mengizinkan video maka akan muncul pop up tolong izinkan video ya, seperti itu. Coba kita refresh lagi. Saat di refresh masih menunggu, dan saat sudah selesai maka akan ada muncul pop-up pendeteksian siap, sama seperti yang tadi, izinkan ya, seperti inilah ya. Mungkin ini proyek yang kita telah buat masih banyak kekurangan sih, dan ini box Bundarina ya. Kalau yang belum tahu, box bener yang kotak ini juga bisa kayak gini. Walaupun kita mengepakkan tangan tapi masih ada titik tengah dari box boundary yang mendeteksi ya. Mungkin cukup sekian, kita masuk ke kesimpulan yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Rizky Hamdani, tolong untuk share screen yang presentasi yang tadi untuk membacakan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu hasil terbaik dari hand detection ini yang tadi saya sudah jelaskan dengan tingkat keberhasilan 96,97% untuk kondisi ruangan dengan cahaya yang terang dan jarak dari webcam ke kamera sampai dengan 50 atau dengan sampai 60 cm. Lalu yang kedua, tingkat keberhasilan terendah yaitu sekitar 33% atau juga 39,4%. Didapatkan pada kondisi ruangan yang pencahayaan kurang terang dan jarak webcam antara 100 sampai dengan 120 cm. Jadi untuk mendapatkan hasil terbaik ya sekitar segitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.